106.1 Jeronimo Drill, salam Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kanca Muda Sasi Soma, sana sini soal agama. Ketemu barengan sama Awan Narendra dan gurunda kita tercinta Ustadz Munif Tauhid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kanca Muda. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Seneng banget Ustadz bisa bertemu di sore hari ini. Dan semakin ini ya, sekarang udah semakin mendekati akhir tahun gitu kan. Nah udah bulan Agustus loh, udah mau selesai, udah September, Oktober, November, Desember. Pengen pengen kita tuh apa ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Iya kan, semakin waktu tuh bergulir semakin cepat. Kayaknya baru kemarin tuh tahun baru, sekarang udah pertengahan tahun udah lewat, udah ini. Apakah gimana ya Tat ya caranya kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu? Apakah ada nggak sih ciri-cirinya kalau misalnya orang tuh udah lebih dekat kepada Allah, ada nggak Ustaz ciri-cirinya tuh? Pasti ada ya Mas ya. Jadi gini, analoginya begini, ketika Mas Awan dekat dengan saya misalnya gitu kan, apa sih cirinya? Oh itu selalu ditelepon, WA-WA-an. Pokoknya kalau WA ekstrim, teleponnya lama berjam-jam, sering banget nongkrong bersama gitu kan. Kalau ditelepon langsung oke gitu kan. Terus ya pokoknya kemana-mana bareng deh dia. Pokoknya dalam 1 minggu tuh sering ketemu lah sama Awan gitu kan, posting bersama gitu dan sebagainya. Betul gak? Betul. Ya kan? Betul. Segala halnya menjadi secara physically dekat gitu kan. Itu kan kedekatan kita dengan manusia itu bisa diukur ya. Nah dan meskipun kedekatan itu kadang-kadang bermanfaat atau tidak itu normatif ya, tetapi pasti ada manfaatnya iya, meskipun besar kecilnya kan tergantung masing-masing ya. Iya, betul. Jadi mungkin kita dekat dengan orang aja ada manfaatnya, apalagi ini dekat sama yang punya orang, yang menciptakan orang jagat raya ini. Oh iya benar. Kan gitu kan. Nah bagaimana sih sebetulnya kalau mendekati Allah itu caranya kayak apa, pernah kita bahas dulu ya. Nah sekarang kita akan sedikit membahas, karena kemarin dengan Erla Artika kita bahas tentang uzlah. Kita tentang uzlah di era milenial, kemudian waktu-waktu uzlah era milenial kayak apa dan harus ngapain, itu sudah kita bahas Mas. Nah sekarang saatnya kita bahas ciri-ciri kalau seorang hamba itu dekat dengan Allah itu apa. Ya, the number one, ada 4 ciri Mas. Ciri-ciri? Ya, ciri-ciri ketika orang itu dekat dengan Allah. Ya, jadi sudah mulai merapat mendekat gitu ya, karena dia udah uzlah kan. Uzlah itu istilahnya sudah mulai merapat mendekat gitu kan. Memusatkan diri sama Allah kan. Iya, jadi ada cirinya nggak? Ada 4 ciri ya, yang insya Allah kita bahas dalam kesempatan Sasi Soma sore kali ini. Dan number one yang pertama Kanca Muda, ketika orang itu mulai dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nomor 1 adalah ketergantungan dengan manusia mudah mulai putus. Dia mulai bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi kalau seseorang itu mulai dekat dengan Allah, dia sudah mulai nggak punya harapan pada selain Allah. Harapannya hanya pada Allah doang. Jadi dia udah, bukan berarti seorang istri nggak berharap pada suami, bukan berarti seorang suami nggak punya harapan pada anak dan istrinya, bukan. Yang dimaksud harapan di sini adalah dia tetap, dalam tanda petik, dia itu punya keinginan, punya harapan, punya sesuatu, tetapi dalam hati yang paling dalam ini terjadi karena izin Allah. Jadi kalau Allah nggak ngizinin, meskipun itu istriku, mungkin suamiku, suami itu anak-anakku, itu saudaraku, pasrah. Karena dalam hal apapun itu kemudian nggak bisa saling berharap. Bagaimana seorang istrinya Pak Sambo berharap pada Pak Sambo, nggak bisa. Pak Sambo pun sekarang nggak bisa berharap pada istrinya. Ya kan, bahkan teman-temannya yang diharapkan pun nggak tahu sekarang ini bisa diharapkan atau tidak. Betul Kak? Betul. Nah di saat itulah kemudian seorang itu kalau dekat dengan Allah itu mengambil peristiwa ibrah dari Pak Sambo, gitu kan? Itu kemudian oh iya, ketika ada masalah siapa yang kamu tuju, siapa, kata Allah gitu ya. Gini aku yang disebut gitu kan. Nah gitu kan, maka seorang hamba itu ketika dia sudah mulai dekat dengan Allah, dia sudah mulai mengisi hatinya hanya Allah lah pusat gantungan hidupnya, just Allah, tidak ada yang lain. Jadi ketika ada orang menjanjikan, Mas Awan besok besok insya Allah Mas Awan, kalau deal ini Mas Awan tak umrohin nanti Mas Awan. Mas Awan tidak kemudian asik, oke, enggak. Ya Allah, kalau memang itu rezekiku, aku akan berangkat. Meskipun dia tidak memenuhi janjinya nanti, aku yakin bahkan memberangkatkan aku ya Allah. Karena umroh itu adalah milikmu, bukan miliknya dia.
Jadi dia nggak santai ketika dia nggak jadi mengumrohkan atau lupa janjinya, ya dia nggak sakit hati. Tiba-tiba Tidak Allah ada rasa kecewa. Iya, dia ada kecewa gitu ya. kan. Jadi gitu. Mhm. Ketika seorang suami bilang pada istrinya, pokoknya bun, gitu kan, gue akan setia selamanya sampai mati pun. Ternyata Dia bilangnya gini si istri, ya Allah, ini adalah janji manusia. Aku hanya berharap kepadamu, apa yang dijanjikan suamiku kawalah ya Allah. Izinkan itu terjadi ya Allah. Tanpa izinmu, meskipun janji berseribu kali, tidak akan pernah itu terjadi ya Allah. Gitu mas. Jadi dia sudah santai. Mau dijanjiin, mau di PHP, mau diapain dia udah nggak ngefek. Karena dia sudah putus hubungan dengan manusia. Dia hanya kepada Allah yang menjadi gantungannya. Dan ini harus dilatih sejak dengan amalan-amalan riyadhah yang kita sampaikan di uzlah kemarin. Nah insya Allah kalau itu terjadi uzlahnya dengan istiqomah, dengan bagus, amalan dengan bagus, itu menjadi orang lost doll mas. Nggak takut tanpa beban malah ya, ya, tanpa perusahaan, nggak takut dengan perusahaannya, nggak takut dengan pimpinannya, nggak takut dengan bisnisnya pun nggak takut dia. Ya Allah, aku dulu lahir tanpa apa-apa. Kemudian ketika tidak punya apa-apa lagi, aku yakin kalau dulu aku tanpa apa-apa, akhirnya kau jadikan aku bisa menikah dan punya segalanya. Masa aku nggak percaya setelah ini engkau akan memberikan padaku lagi, kan gitu kan? Betapa mudahnya bagimu. Sangat mudah bagimu ya Allah kalau hanya ingin memberikan sesuatu. Maka kali ini ya Allah aku pasrahkan semua padamu ya Allah. Gitu. Jadi enak. Dan itu akan dan kelihatan sekali dan itu sudah terlatih mas. Orang dengan amaliyah rutin ya tahajudnya, ya zuhanya, ya wiridnya, ya sodakohnya, ya sholawatnya, ya mujahadahnya, ya baca Qur'annya, ya taklimnya, ya berbakti pada orang tuanya. Itu mau ndak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, otomatis dalam hatinya itu ada itu. Ada kepasrahannya. Ya. Wah, sudah. Oh, kita nganu iku dihapusi lho. Ya wis, Gusti Allah rasa are. Sok golek menah nek ya ana duwite. Anak-anak dalane dia kan bilang gitu dengan entengnya. Dan itu ciri ulama-ulama itu kan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Dia enggak punya khawatir, enggak punya takut karena dia yakin Allah bersama dirinya, gitu loh Mas. Nah, makanya pengharapan para orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh itu adalah hanya Allah. Dia nggak takut sama siapapun. Termasuk dengan, lu bayangkan kelas nabi-nabi itu. Nabi itu kira-kira doanya ACC nggak? ACC kan. Nah. Lihat Nabi Nuh, istrinya kayak apa? Gitu kan, bunuh itu. Ya, Pak Nuh kayak apa bunuh itu? Tetap aja dalam kekafiran. Dia nggak patah hati karena dia yakin masalah hidayah, masalah Allah. Jadi ketika Allah ngasih hidayah, jangankan orang yang nggak pernah yang jangankan hanya orang-orang yang maksiat kecil-kecil, yang maksiat besar aja kalau dikasih hidayah sama Allah balik kan. Tapi kalau Allah udah nggak ngasih hidayah, jangankan orang yang dengan amalan buruk, orang yang soleh saja kalau memang itu sama Allah ditutup hidayahnya selesai. Lihat tuh, ada dalam kisah yang sudah sangat masyhur di beberapa kitab itu, bahkan diabadikan dalam Al-Quran. Ada dua orang yang berperang di jalan Allah, kemudian ketangkep pasukan kafir. Kemudian dikasih tahu, pokoknya kalau kamu mau masuk agama kami, kamu keluar dari Islam, kami selamatkan kalian berdua. Jika tidak, kami bunuh pancung kalian berdua. Orang yang pertama ditanya, bagaimana engkau? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia dengan tegas lantang, potong gelundung, jatuh dia. Ngaji dia. Yang satu, iya. Saya mau pindah agama, kata dia. Ya saya mau keluar dari Islam. Dia bilang gitu. Begitu dia keluar gitu kan, dia merasa tenang kan, merasa aman kan gitu kan. Ternyata yang bisikin panglimanya kafir Quraisy itu, bos, dimanapun pengkhianat tetap berkhianat. Hari ini dia butuh selamatnya saja, tapi nanti di kemudian hari dia akan kembali pada nabinya Rasulullah SAW. Itu pasti akan datang malah menyerang kita. Maka pengkhianat tetap pengkhianat, bunuh bos. Ketika kemudian Bun Rajak mengatakan, kamu walaupun kamu katanya udah keluar dari Islam, aku nggak percaya, kamu tetap nanti akan balik lagi. Oke, sekarang kita bunuh tetepan. Nah, dia mau syahadat lagi. Asyhadu. Dia nggak bisa asyhadu gitu, saking groginya nggak bisa, kepenggal, belum sempat syahadat ulang. Ya ngaji juga, tapi ayatnya berbeda. Saya lupa ayat yang tidak baik, yang ayat yang baik ada. Yang tadi pertama itu muncul surat ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati.
Di surat Al-Fajr itu ayat terakhir dia baca itu. Dua-duanya sama-sama hafid Quran. Dua-duanya Oh. sama-sama berjuang di jalan Allah. Cuma endingnya beda. Aduh. Ya Yang kan? satu. Dan aduh. itu ranahnya Allah, sudah zona Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi para pendosa, yakinlah kalau Allah mengizinkan Anda tetap bisa kembali pulang kepada Allah dengan jalan selamat. Asal Anda mau tobat nasuha. Dan bagi orang yang punya amal soleh, jangan bangga dan sombong dengan amal-amal itu. Endingnya nggak tahu nih Endingnya gimana nggak tahu, gitu kan. gitu. Nah, jadi Waduh. orang-orang yang tadi, orang-orang yang ciri orang yang dekat dengan Allah itu nomor satu tadi Mas, hatinya Ketergantungan dengan manusia itu udah hilang, udah diputus. Dia udah hopeless sama manusia. Udah, walaupun dia bisnis, walaupun dia kerja, walaupun dia percaya sama orang, ya percaya aja. Ya level percayanya percaya gitu aja. Dia udah dalam hatinya siap. You mau nipu monggo, you mau ngemplang silahkan, you mau dolim silahkan. Dia sudah nggak ada sakit hati dalam dirinya. Karena apa? Dia pasangan pada Allah dan Allah maha semuanya. Allah maha mengganti yang ditipu sama orang. Allah maha membalas semua yang kedoliman orang. Dia nggak punya rasa takut sedikit pun. Nah, enak kan Kanjeng Muda? Enak. Ketika orang sudah tidak punya harapan sama orang, itu sudah orangnya susah disuap gitu kan. Iya. Orangnya susah diiming-imingi apapun gitu kan. Dia, bukankah ini kasus akhir-akhir ini kan semuanya hubungannya dengan suap, dengan iming-iming. Kamu tak kasih ini, kamu tak kasih ini, ternyata nggak dikasih. Ngasihnya nggak 100%, nggak sampai full gitu kan. Saya tadi juga membaca masalah pajak gitu kan, ternyata ada yang dijanjiin pajaknya itu ya ada oknum pegawai pajak yang kemudian disuap sama oknum dari perusahaan gitu kan. Dijanjikan sekian M, ternyata hanya sekian M, malah ketangkap semua. Selesai semua kan malahan. Malah nggak dapat apa-apa. Iya, itulah kalau orang terlalu berharap dengan manusia, termasuk ya, orang tua pun nggak boleh berharap pada anaknya, hanya kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, atas izinmu lah anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan bisa mendoakan aku, menghidupi aku, ngopeni aku ya Allah. Tanpa izinmu nggak bisa, walaupun aku doa tembus kemanapun, tapi hanya izinmu ya Allah. Orang tuanya santai, jadi ketika orang tuanya nanti berdoa seperti itu, dia nggak kaget anaknya mau bakti atau nggak bakti, dia nggak sakit hati, gitu kan? Tapi memang ada yang bilang juga ketika apa anak sukses itu ya atas keprihatinan dan kepasrahan. Oh, kalau orang itu tua, pasti, ya. itu pasti, itu udah nggak. Jadi gini loh, sukses tidak sukses adalah ujian. Betul. Semuanya ujian. Ketika orang nggak sukses diuji. Bisa jadi ketika nggak sukses itu malah berhasil. Di tengah kesederhanaannya, di tengah tidak bergelimangnya harta, dia malah kemudian memupus harapannya kepada siapapun, hanya kepada Allah. Dia hanya ingin di sisa hidupnya itu penuh dengan amalan, mengurangi banyak dosa, sehingga ketika waktu berjumpa saat hari akhir, artinya hari terakhir dunianya tiba, dia tidak punya beban yang banyak kecuali membawa amalan. Itu ada orang yang ketika hidupnya menurut orang tidak sukses, itu malah kadang-kadang bisa menjaga diri. Malah sukses Loh, pada akhirat, ya. Ketika Anda menjadi orang sukses, banyak kenal di mana-mana, itu potensi juga, potensi berbuat kurang ajarnya ada. Potensi disalahgunakan, diajak kurang ajar, diajak maksiat, itu bisa berpotensi. Minimal kalau Anda nggak diajak itu karena teman-teman yang soleh semua. Kalau nggak hati-hati, Anda kena penyakit ujub. Wah, aku kok soleh ya toh, pinter ya toh, wah ampuh ya toh, amalannya top ya toh, kan gitu kan? Itu tetap ada. Jadi makanya godaannya beda-beda ya. beda-beda. Maka ketika orang itu kumpul dengan orang alim, godaannya merasa paling alim. Ketika dia kumpul dengan orang soleh, godaannya merasa paling soleh. Itu kan bahaya sekali. Itu yang sangat. Jadi semuanya digoda. Jadi orang sukses itu ujian, nggak sukses atau belum sukses juga ujian. Nah, orang tua ketika punya anak sukses juga ujian. Ketika anaknya belum sukses juga ujian. Jadi itu semuanya diuji. Nah, orang yang betul-betul taqarrub ilallah, dekat dengan Allah, dia kembalikan semua kepada Allah. Ketika anaknya tidak sukses, tidak mau berbakti, dalam dirinya mengatakan, ya Allah, jika ini memang caramu agar aku istighfar, karena mungkin itu salahku ya Allah. Aku dulu nggak pernah mendoakan dengan intens anakku yang satu itu. Aku nggak pernah betul-betul memperhatikan anakku yang satu itu. Maka mungkin ini adalah hukuman darimu ya Allah. Aku terima dengan ikhlas ya Allah. Mudah-mudahan menjadi penembus dosaku, dan mudah-mudahan dengan ini Engkau jadikan anakku sukses meskipun setelah aku tiada nanti ya Allah. Orang tuanya kemudian nangis. Ya itu bisa jadi adalah
cara Allah mengingatkan si orang tua agar apa? Kamu punya ketertinggalan tuh, kamu masih punya PR, masih ada sisa usia kan? Ayo coba kamu tebus, ayo coba kamu perbaiki gitu loh. Jadi kadang beberapa hal yang muncul dalam kehidupan kita itu adalah cara Allah agar kita nggak bocor, agar kita kemudian menutupnya gitu loh. Nah jadi jangan dikira masalah-masalah yang Allah kirim dalam diri kita itu masalah doang. Masalah itu mengandung sebuah hikmah agar kita mau memperbaiki diri di sisa usia kita. Itu dan sebagainya itu. Oke, luar biasa. Nanti seperti apakah ciri kedua, ketiga dan keempatnya? Nanti bakal kita bahas Kanca Muda Jogja. Yang pasti buat kamu yang mau tanya boleh ya tadi ya. Ya, silakan. Yang mau tanya silakan di 0811 271 061 Kanca Muda, tanya aja unek-uneknya. Mungkin kamu punya unek-unek yang pengen kamu tanyain, yang mungkin belum bisa diungkapin di sini boleh. Silakan nanti dijawab oleh Ustadz Munif Tauhid ya. Yang namanya dunia aja perlu investasi loh. Ada sekolahnya, ada pelajarannya. Investment, diversification. Woi. Ini aja untuk dunia ya Tad ya. Kalau untuk akhirat ada investasinya juga kan Tad. Dan itu juga apa ya? Macam-macam kan. Diversifikasi kalau katanya tadi ini nih. Iya. Nah sayangnya memang di ciri kedua ketika orang itu dekat dengan Allah, dia akan mulai tertarik dengan investasi akhirat dan mulai mengurangi investasi dunia, bukan meninggalkan ya, mengurangi. Jadi dia lebih fokus ke investasi akhirat. Nah sebetulnya kalau kayak tadi itu yang di iklan UPN tadi, itu kan harapannya ketika orang sudah bisa invest, dia punya keuntungan. Nah keuntungannya itu dialokasikan bangun masjid, pesantren, nyumbang anak yatim, membuat rumah tahfidz atau supporting kebaikan-kebaikan amal soleh yang menjadi jariahnya ketika nanti di akhirat. Nah kan, jadi ketika orang dekat dengan Allah, dia sudah mulai tertarik dengan hal yang berbau akhirat. Betul. Jadi ketika ada buku bagaimana menjadi kaya raya versi orang-orang yang entrepreneur itu, dia sudah bukan nggak tertarik, biasa saja. Begitu ada buku yang bagaimana menembus langit, bagaimana menyiapkan tentang ibadah yang maksimal, dia sudah mulai tertarik ya, buku-buku yang berbau agama misalnya. Seminar-seminar yang mengajak kepada mengingat Allah, dia menjadi lebih tertarik gitu kan. Nah itu tidak harus nunggu tua. Jadi kadang ada anak muda yang dia sudah gandrung dengan kitab-kitab, dia udah gandrung dengan buku-buku, begandrung dengan film-film atau konten-konten yang religius. Ya udah mulai milih YouTube-nya, dia udah mulai milih film-filmnya kayak apa, tayangannya, konten yang dia udah milih. Jadi ketika orang dekat dengan Allah itu dia sudah mulai mengurangi porsi dunianya dan memperbanyak porsi akhiratnya. Bukan menghilangkan porsi dunia loh, tetap aja. Gitu. Tapi tujuan akhirnya adalah akhirat gitu ya. Iya, jadi gini, kamu tetap bukan berarti kemudian nggak usah kerja lah, kalau gitu sholat aja ya enggak. Tetap kerja, cuma kemudian dia punya prioritas. Walaupun aku kerja, kalau udah duhur aku sholat, aku nggak mau pekerjaanku mengalahkan sholatku. Dia bilang gitu dalam hidupnya. Aku boleh kumpul-kumpul sama investor itu, aku boleh meeting sama investor itu, tapi kalau udah azan aku minta break. Dia nggak jadi invest ke usahaku, nggak apa-apa. Dia nggak invest nggak apa-apa, nanti Allah yang akan invest ke usahaku, bukan dia. Dia keren, dia udah nggak punya takut gitu kan. Jadi dia akhiratnya menjadi prioritas. Dan itu kan sangat bisa dibaca. Dia alokasikan waktu untuk sholat tepat waktunya, dia alokasikan waktu untuk ngajinya, dia alokasikan waktu untuk puasa sunnahnya, dia alokasikan waktu untuk sholawatnya, untuk wiridnya, untuk zikirnya, untuk berbakti pada orang tuanya. Dia alokasikan itu semua dalam round table rundown acara hariannya. Ya sementara di situ tetap ada meeting dengan juragan, meeting dengan investor, meeting dengan gathering dengan karyawan atau apapun itu ada. Jadi tidak kemudian di dalam otaknya itu isinya hanya dunia tok. Itu kerja. Iya itu kan. Karena apa ya? Mohon maaf ya, ending dari semuanya mirip kok Mas. Mas Awan kerja 24 jam tanpa berhenti, tanpa istirahat kasarannya. Dengan tetangganya bekerja santai. Endingnya sama kok, tetap bisa makan, tetap bisa minum, tetap bisa gitu-gitu, sama aja. Hanya beda di rasa saja. Rasanya pun kadang-kadang mirip, hanya nggak diungkapkan aja. Apa sih bedanya makan satu dengan yang lain? Nggak ada bedanya. Cuma enak, nggak enak itu kan hanya di masalah rasa. Bisa jadi dia tuh dengan kerupuk dan sambal sudah enak karena lapar. Bisa jadi dia makannya steak, tetapi karena udah kekenyangan sering makan, dia menjadi nggak begitu nafsu.
Pisah saking seringnya. Ya kan? Endingnya kan sama-sama makan. Apa saja sama kok. Sama-sama berkeluarga, sama punya anak, sama-sama aja. Yang beda kan cuma di beberapa sisi aja cara memandangnya, gitu kan. Nah, maka orang yang dekat dengan Allah itu ciri kedua adalah dia mulai mengalokasikan plannernya, apanya itu akhirat lebih dominan. Dunianya tetap, tapi porsinya dikurangin atau di stop porsinya. Kan kita bisa nyetop porsi. Misalnya kita makan biasa habis 1 piring besar nasinya. Kita mulai mengurangi menjadi setengah piring. Bisa nggak? Bisa. Pertama protes, lama-lama kan terbiasa. Nah, 1 porsi yang lain itu apa? Untuk buah sayur, untuk yang sehat-sehat kan sama kan sebetulnya. Nah, porsi dunianya dikurangi aja porsinya. Artinya kalau kemarin dengan gaji yang ada dia sedekahnya itu kecil, belanjanya banyak. Sekarang mulai disesuaikan. Sedekahnya jangan kecil-kecil amat, udah mulai ditingkatin. Ada yang berani separuh sedekah, separuh belanja. Ada juga yang begitu. Misalnya seperti itu, atau separuh belanja, separuh belanjanya belanja akhirat banget, gitu kan? Ya belanja mukena yang bagus, sarung yang bagus, Al-Qur'an yang bagus, musola di rumahnya dibagusin, semuanya pokoknya plottingnya Allah itu separuh sendiri, gitu kan? Plotting untuk akhiratnya separuh, dunia separuh, ini masih masuk akal, masih oke. Ya, tapi kalau kemudian akhiratnya itu sisa-sisa. Ya beli sarungnya ya yang murah aja, sajadah yang murah aja, tempat sholatnya udah nggak usah bagus-bagus, udah di pojok gitu aja, udah dikasih karpet kecil aja udah cukup lah, nggak usah pengaruh-pengaruh ngapain. udah mulai dia nggak. Loh, orang itu kalau sudah amal solehnya di powerin itu sudah mulai tasbihnya aja yang mahal itu kan, sarungnya yang bagus, ternyata itu juga ngefek gitu kan, berdampak ke semangat ya Tat ya. Loh iya otomatis lah. Nah coba kita ke Masjidil Haram terus masjidnya tuh asal-asalan gitu. Masjid Nabawi terus masjid asal-asalan gitu. Ya efeknya beda bro. Gitu kan, walaupun itu keberkahannya luar biasa, tapi tetap aja pihak kerajaan Saudi Arabia sebagai tuan rumahnya ndak mau ecek-ecek lah. Dia yang powerful, orang masuk itu nyaman, nyamleng, betul nggak? Nggak usah jauh-jauh, kamu sholat toh di masjid yang bagus sama nggak bagus, beda nggak? Beda. Masuk itu kak seng, asik, anyep, adem gitu kan? Wangi. Apalagi ya berebut karetnya apa? Ini nih karpetnya gitu kan? Udah, gitu kan ya. Jadi itu ciri kedua. Ciri ketiga kan yang mudah, kalau kita sudah mulai dekat dengan Allah jadikan diri kita sibuk terhadap aib sendiri dan tidak pernah ngurusi aib orang lain. Makanya orang yang dekat dengan Allah itu sudah nggak mau membahas keburukan orang lain. Dia nggak mau membahas kezoliman orang lain. Dia nggak mau membahas tentang buruk-buruk hal negatif orang lain. Dia membahas dirinya sendiri dengan taqarrub ila Allah, dengan munajat, dengan introspeksi, dengan mawas diri, dengan istighfar. Jadi dia sibuk metani dosanya yang lalu. Ya Allah, dulu aku itu nggak pernah sholat tepat waktu, sholatnya masih di akhir waktu aja, cepat sekali ya Allah. Ya Allah, masuk sekelas ini, sebegede ini, pegang Quran aja nggak pernah, apalagi baca ya Allah. Baca aja kalau dipaksa ya Allah. Ya Allah, segede ini baca sholawat tuh jarang, hanya pas sholat itu aja bacaan at-tahiyat ada sholawatnya ya Allah. Ya Allah, sudah segede ini ternyata aku nggak pernah taklim, nggak pernah pengajian. Wah, dia mulai dia kemudian malah mengungkap aibnya sendiri. Ya Allah, maafkan aku atas perzinaan yang aku kerjakan dulu. Maafkan aku ya Allah, ampuni aku atas judi yang pernah aku lakukan dulu. Maafkan aku ya Allah atas khamr, minuman keras, narkoba yang dulu aku tenggelam di dalamnya. Ya Allah, aku nggak pernah berbakti pada orang tua. Aku nangis sendiri. Jadi dia nggak tertarik dengan keburukan orang. Bro, itu si Anu ya. Anu dulu ya, aku ada Anu, pergi dia. Dia nggak mau. Pokoknya dia mengurusi orang lain. Dia mengurangi membahas keburukan orang lain. Dan dia sibuk tenggelam dengan keburukannya sendiri sehingga dia takut akan masuk neraka. Akhirnya dia tobat nasuha. Kemudian dia mulai menutup perzinaannya dengan amal-amal solehnya, mulai menutup narkobanya dengan amal-amal solehnya, mulai menutup perjudiannya dengan amal solehnya, mulai menutup dia tidak berbakti pada orang tua dengan amal-amal soleh yang kemudian dihadiahkan kepada orang tuanya gitu. Jadi orang kalau sudah mulai dekat dengan Allah itu malas diajak ghibah, itu udah malas. Itu jadi ya. Makasih ya, anu besok ya. Nanti orang ketemu lagi nanti. Udah, dia pergi.
dia mulai udah malas gitu kan. Karena apa, kontennya ngapain gitu loh. Toh nggak ada efeknya untuk kita, betul nggak? Awan punya sahabat karib yang sangat dekat, tiba-tiba sahabatnya kurang ajar, nggak karu-karuan, jatuh hambiar. Apa efeknya buat Awan kalau ngerasani dia? Kan nggak ada efeknya. Justru malah Awan datang ke tempatnya sahabatnya, ngasih doa, ngasih motivasi dengan ngasih hadiah. Titip ya bro, mudah-mudahan ini walaupun sedikit. Wah itu kira-kira gimana? Nyes. Orang-orang yang jatuh didatengin sahabatnya, itu ingatnya sampai dia mati, Mas. Betul. Oh ternyata Awan ini adalah sahabat betul. Dia tetap nengok aku meskipun begini-begini. Itu sahabatmu begitu. Dia akan terrekod dengan baik. Betapa banyak sahabat ketika ada sahabatnya yang jatuh itu tidak menengok, tidak ngaruhke, tidak ngasih support, tidak ngasih sumbangan, dia malah ghibah bersama teman-temannya, ngajak angkatannya ini, ngajak angkatannya itu, semuanya kumpul bersama, aku yang bayarin makan minum, pokoknya kita korek habis, kita ghibah habis sampai subuh. Manfaatnya emang nggak ada kan? Ya manfaatnya nggak ada, dia hanya susah aja gitu. Nah itu yang terjadi gitu. Nah maka kalau kita mau mau boleh dikatakan mau mawas diri, insya Allah kita nggak tertarik dengan keburukan orang. Akhirnya melihat orang buruk itu, ya Allah, boleh jadi hari ini dia buruk, tapi endingnya aku nggak tahu, bisa jadi lebih mulia daripada aku, ya Allah. Jangan hinakan aku ya Allah, jangan lenakan aku ya Allah dengan ini semua. Aku ingin istiqomah sampai aku husnul khotimah. Dia gitu Mas Awan, dia udah nggak tertarik. Makanya kan ada, lihat ulama ada. Kamu lihat ulama kita ajak ngobrol masalah kemaksiatan si fulan bin fulan, enggak mau dia. Tapi kalau dia membahas tentang kemaksiatan yang ditulis di dalam kitab-kitab, dia bahas sebagai sebuah pelajaran dalam majelis ilmiah, dia mau. Tapi kalau dia ajak ghibah itu sih, misalnya ada syekh, itu syekh sih, gini syekh. Udah, kamu nggak usah gitu, doain aja dia. Betul nggak? Syekhnya bilang gitu, doain aja dia. Jadi penggibah ini hanya akan ketemu dengan orang-orang yang bodoh. Yang seneng gibah juga. Iya sama, orang-orang bodoh. Orang-orang yang sudah naik derajat levelnya kepada ketakwaan itu udah nggak mau. Kenapa? Karena dia udah sama Allah, hatinya udah dibikin sibuk. Karena kan Allah dekat. Nah kalau Allah dekat sama orang yang baik-baik itu, Allah pasti ngirimin di dalam hatinya itu kebaikan baik. Jadi ketika ada keburukan masuk itu tertolak sendiri. Dia sudah otomatis sudah reject. Iya, di reject. Gitu kan. Istrinya bisa cerita, Mas itu kan gini, sudah. Oh, udah. Enggak usah, nanti jangan sampai itu nanti malah ke anak kita. Enggak usah. Udah, doain aja. Diingatkan istrinya. Karena yang sering seperti itu memulai kan kadang-kadang pasangan kalau nggak hati-hati. Betul. Makanya para suami-suami itu tolong ingatkan itu istri-istri yang rempong-rempong itu, ingatan itu. Bisa jadi dia ngomong memberikan orang nanti dan sampai kepada dirinya sendiri kan repot. Ya kan? Doakan aja ya Allah. Kalau kita dapat berita buruk, kita harus bilang, ya Allah, mudah-mudahan si fulan diberikan kesadaran, dia tobat nasuha, dan mudah-mudahan aku, suamiku, keluargaku dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya Allah. Enak kan? Jadi kita nggak usah pusing harus traktir orang untuk diajak ghibah, itu nggak perlu. Karena ada orang yang mah keluar dana loh Mas untuk ghibah itu. Dia keluar dana besar-besaran lagi. Karena dia tahu, bahkan kadang-kadang jasa follower ghibah itu juga pasang tarif gitu kan. Mau diajak ghibah tapi harus minum di kopi Star itu yang mahal itu misalnya. Tapi ke sana ya, kafe sana ya. Untuk apa? Hanya untuk ghibah, hanya untuk menghiyahkan apa yang dighibahkan. Oh betul gue. Oh dia nambah cerita tahayulnya itu yang jadi 500 meter bisa jadi ditambahin sama dia. Iya betul. Iya aku ngerti ini pojokan. Iya betul gue. Apa sih manfaatnya? Nambah orang yang sudah blesek jangan diblesek-blesekin aja. Ya nggak ada manfaatnya untuk kita. Malah itu akan membuat diri kita nanti malah mengurangi dosa. Makanya orang-orang aja bisa ngibahin itu, bisa jadi besok kita yang digibahin nih. Iya. Makanya kita sekarang sudah memulai kalau ada orang gibah itu kalau kita nggak bisa pergi ya kita diem. Kita responnya biasa dan kalau perlu nggak menikmati, dan kemudian gimana caranya pakai celah change topik gitu ya. Change topik, atau ya kalau nggak bisa karena dia sedang menjadi trending topik, ya kamu resign ntar pipis dulu, atau enggak pura-pura ntar aku dapat telepon, wah suruh pulang ya, aku sorry ya, ini saya nyusul ya, wah kamu nggak asik sih, sorry bablas.
nggak asik gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi ketika seorang sudah mulai dekat dengan Allah, maka di dalam dirinya itu dia sudah mulai disibukkan dengan mengoreksi dirinya sendiri, dengan meneliti aibnya sendiri. Bahkan dia mulai meneliti aibnya yang menjadi tanggungannya dia. Ketika dia seorang ayah, seorang suami, dia melihat aib istrinya. Karena apapun itu besok istrinya Jadi tanggung jawabnya dia gitu. termasuk aib anak-anaknya. Dia mencoba mengawal, dia pastikan timnya solid, timnya ke surga semua. Jangan sampai dia soleh sendirian, karena dia punya tanggung jawab menyolehkan satu keluarganya. Makanya kalau dia udah bagusin anaknya, istri-istrinya, dia kemudian ngumpulin saudara-saudaranya. Dia undangin pengajian, dia kasih itu wejangan, tapi juga wedangan hadiah komplit, baru wejangannya dikasih. Nah, kemudian dia mencoba untuk menyambung silaturahmi kembali dan sebagainya. Itu akan dilakukan. Nah, jadi karena sudah kita pelajari, Mas, seseorang itu sedang menyerang orang lain, pada waktunya nanti dia akan bersama orang yang diserang itu nyerang yang lain juga. Ketika dia tidak menguntungkan. Mas Awan nyerang saya, ngomong sama Ella, buruk-burukin saya. Ya oke lah, gitu kan? Itu oke, gitu kan? Tapi pada waktunya nanti Mas Awan akan gantian. Ketika Ella nyerang Awan ke rumah saya. Ustaz, si Ella itu gantian butuh dukungan saya, gitu kan? Itu kan begitu aja. Siklusnya itu hanya gitu, gantian yang digibain, gantian yang diserang. Kayak yang dipenggal tadi ya tadi. Iya, sama aja. Jadi udahlah, kita nggak ada waktu untuk kita kemudian kalau dia sudah dekat dengan Allah itu dia sudah Tidak memikirkan aib orang lain. ya, dia sudah tidak memikirkan aib orang lain. Itu ciri yang ketiga. Yang keempat apa tadi? Nah, ciri yang keempat gini. Jadi pertama kita ulangi, kita review nih. Yang pertama tadi apa, Mas Awan? Ketergantungan dengan manusia itu udah mulai putus. Ya, dia udah sudah, pokoknya lillahi ta'ala deh, semuanya hanya kepada Allah. Jadi dia mulai sudah tidak mikir ya Dengan manusia tuh ekspektasi dengan manusia itu udah dikurangin. Ekspektasinya hanya kepada Allah. Nah, yang kedua, tertarik dengan investasi akhirat. Udah mulai lebih berpikir soal akhirat dan akhirat. Ya, yang keempat, yang ketiga dia sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Maksudnya tidak memikirkan aib orang lain, tapi mencoba selalu memperbaiki diri. Ya, gitu dia kan? mencoba untuk memperbaiki diri. Nah, yang keempat, ketika orang sudah dekat dengan Allah, maka dia mulai tertarik mengerjakan semua amalan-amalan sunnah. Jadi dia sudah mulai tertarik untuk gemar melakukan amalan-amalan sunnah. Ingat, amalan sunnah itu kan tidak hanya satu ya. Nah, dia mulai gemar, istilahnya itu dia keranjingan. Coba kalau gado-gado kayak apa? Oh, enak juga ya. Nah, coba kalau rawon, oh enak juga ya. Soto-soto, oh enak ya. Jadi Allah kan ngasih dalam hidup ini amalan sunnah kan banyak. Mulai Rasulullah ya. Sholat aja pada berapa jenis sholat, gitu kan? Puasa ada jenis berapa puasa, oke? Wirid zikir aja berapa jenis. Lu wirid zikir itu kan keren sekali kan? Mulai dari istighfar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu kalau diurai kan banyak banget. Belum nanti bacaan Asmaul Husna, ada yang mulai dirangkai-rangkai, ya Hayyu ya Qayyum, ya Ghani ya Mughni, gitu kan? Dan sebagainya. Dia tertarik, dia mulai coba-coba sana. Jadi sehingga orang yang dekat dengan Allah itu mencoba semua amalan sunnah, amalan-amalan yang sering dikerjakan orang NU, amalan yang sering dikerjakan orang Muhammadiyah, amalan yang sering dikerjakan orang-orang Salafi, orang Wahabi, dia lakukan semua, sehingga dia menjadi orang yang tidak taklid buta. Jadi dia sudah mulai tidak peduli perbedaan. Yang dia cari amalannya bagus. Oke, jadi dia sudah nggak jadi orang yang fanatik. Maka ulama nggak ada yang fanatik kalau yang sudah benar. Ketika dia dekat dengan teman Muhammadiyah, dia mencoba, orang Muhammadiyah itu amalnya senangnya adalah bidang pembangunan, bidang kaitannya dengan sedekah, pembangunan yatim piatu, panti asuhan, gitu kan. Nah, dia mulai tertarik ke sana. Coba bikin panti, nyumbang panti, dia mulai, gitu kan. Sibuknya di situ.
Lain kali kemudian dia coba, teman-teman NU itu kalau udah wirid, zikir, istighosah, mujahadah itu enak banget. Ikut dia di teman-teman ahliin. Teman-teman habaib itu kalau udah sholawatan kerennya luar biasa. Ikut dia sholawatan. Teman-teman anu itu teman-teman Wahabi, yang bilangnya Wahabi gitu kan. Itu sering sekali kan dia kalau makan ikut gaya Rasulullah. Dia pakai celana kayaknya cobalah ikut kayak apa. Jadi dia tuh coba-coba semua. Sunnah dia kerjain semua, variatif sehingga hidupnya itu menjadi orang ketika dia dekat dengan Allah, dia tidak memandang keburukan dari aliran apapun itu. Yang dia pandang amaliyahnya. Ustaz, Kiai, Habib, itu ada jamaah tabligh itu sukanya tabligh sana sini itu malah kita didodok rumahnya diajak sholat subuh, diajak sholat dulu, memang kita orang yang slow. Dia bilang, ya kan bagus toh mas, mana ada orang yang ngajak begitu. Ya bilang aja baik-baik, kalau belum bisa nggak usah marah-marah mas. Besok udah bisa bilang aja, sorry ya bro, hari ini belum bisa, besok kesini lagi. Enak kan? Oh iya ya Ustaz, iya enak gitu kan. Ustaz, Habib, itu loh, itu seringnya ziarah sana sini, tahlil sana sini. Apa ada dasar hukumnya? Ada, kamu aja yang belum tahu. Coba kamu ngaji biar tahu. Coba kamu rasain kayak apa ziarah, enak enggak? Coba kamu ikut dalamnya. Oh gitu ya? Iya, jangan nyalahin dulu, kamu ikut dulu. Ustaz, Habib, itu Muhammadiyah cuma bangun, gak pernah wirid, gak pernah zikir. Itu apa itu amaliyahnya? Jangan gitu. Tempat wiridnya dibikin Muhammadiyah, tempat zikirnya yang bikin Muhammadiyah. Kapan dia? Kalau ada Muhammadiyah susah ada tempat-tempat sekolah ini. Orang sekolah juga perlu dia ada fasilitasnya. Kalau semua wirid zikir siapa yang bikin sekolah? Jadi kamu terima kasih dong sama Muhammadiyah. Jangan cuma nyalain Muhammadiyah aja. Oh, gitu ya, Bib. Enak tuh mas. Jadi dia nggak mudah menjadi orang yang ini, enggak, dia santai aja. Karena beragam. Karena manusia dalam posisi hidupnya itu ketika orang sudah dekat dengan Allah, dia memandang semua makhluknya Allah itu penuh kasih sayang, mirip seperti Allah memandang makhluknya. Itulah. Jadi Allah memandang makhluknya penuh kasih sayang. Dan tolong dicatat, sebetulnya kita masuk surga itu sudah saya pernah terangkan di sini bukan karena amalnya kita. Jadi keadilan Allah itu ditegakkan manakala memang orang itu betul-betul dia sudah sangat salah, sudah betul-betul melanggar ketetapan Allah dan itu terang-terangan deklarasi anti Allah, itu baru Allah tegakkan keadilan. Bagi orang-orang non itu Allah masih pakai kasih sayang. Loh, seandainya keadilan ditegakkan untuk semua rata tanpa memandang Rahman dan Rahim, nggak ada yang masuk surga loh mas. Kamu yakin bahwa sholatmu diterima? Enggak tentu. Gitu. Kamu yakin bahwa selama ini diterima? Belum tentu kan. Loh, kalau kita dikalkulasi pakai alat ukurnya Allah, klik ikhlas nggak ikhlas, baik nggak baik, neraka semua mas, nggak ada surganya. Kita ini nggak ada surganya. Coba cek siapapun di antara kita mana yang ikhlas tenan 100% tanpa resep, mana? Nggak ada mas. Ya kita kalau sedang duga dikit-dikit ya, biar kaya ya Allah. Ada kan? Leketang dikit ada gitu kan. Tumben kowe poso mas. Oh ya menyedaki Gusti Allah. Bel. Yang ngomongnya ngono asline ya mergo ben utangmu lunas to. Gitu. Ya rasa aneh-aneh mas. Jadi kita itu kalau mau dibedah hatinya enggak lolos sertifikasi asli. QC-nya enggak lolos. Wah, sudah selesai. Kita neraka semua deh. Gitu. Iya kan? Kalau kita dibedah betul. Lu kan sudah pernah saya terangkan kan? Ada orang datang kepada Allah. Kata Allah, umurmu kau gunakan untuk apa? Kata Allah, gitu kan? Apa kata orang ini? Ya Allah, aku gunakan usiaku untuk berdakwah di jalanmu ya Allah. Siang malam aku ngisi pengajian ya Allah. Kazabta. Allah bilang gitu, dobos gitu kan? Istilahnya kita itu dobos. Loh kok bisa ya Allah? Nah, kamu ngisi pengajian biar dapat amplop kan? Seneng kan dapat amplop kan? Wah, kalau kalau kamu amplopnya kecil kamu marah kan? Kamu besok diundang lagi gak mau kan? Kadzabta, dobos kamu, neraka kamu. Loh, kalau Allah negain pakai seperti itu gimana? Ustadz dadine kemudian kutuk kabeh no. Piye iki? Gitu kan? Nah, makanya caranya Ustadz agar tetap ikhlas, tetap beramal soleh,
kalian para ustadz, saya salah satunya, untuk diri saya pribadi juga, kalau diundang kemanapun bismillah berangkatlah. Dan kamu nggak usah narif apapun, dikasih berapapun itu rezeki dari Allah. Gitu aja. Nggak dikasih pun nggak masalah, Allah maha menghitung, Allah tahu, tenang, nanti balasan dari Allah lebih banyak. Gitu aja, gitu kan. Nggak usah sampai kamu bilang, oh masjid awan ya tuh gue tenan loh hari aku. Kamu ngenai 50.000 loh. Asa kok marah loh aku kuwi. Wis di kasus-kasus ke diomong-omong ke wis dosa tok ta isine. Sudah ada pahala malah dapat dosa menggunjing dan sebagainya kan. Istri itu yang sering menjadi saksi gitu kan, kalau dapat amplop. Alhamdulillah Mas. Disyukuri. Oh iya gitu kan. Alhamdulillah Mas amplopnya disyukuri. Ya iya. Enak kan? Loh enak kan? Enak gitu kan. Makanya ini juga tamparan bagi para manajer ustadz. Kamu jadi membikin masalah kalau tidak hati-hati. Ustadznya udah ikhlas, gara-gara kamu kasih tahu menjadi nggak ikhlas dia. Oh dipikir tat sampai sini berapa? Ustadz itu kan loh, kalau ngundang kalau ngundang guru les piano itu berapa saya datang. Masa undang ustadz segitu? Ngundang artis saja pakai hotel berbintang, minta yang bintang 5 tak? Sama untuk aku. Wah, udah malah aneh-aneh kan? Ustadz bertarik banyak tuh. Waduh. Hati-hati loh, manajer bisa masuk neraka gara-gara itu loh kalau hati-hati. Lo gara-gara itu nanti ustadznya nggak jadi diundang kemana-mana karena mahal harganya gara-gara kamu loh. Tadinya ustadznya ikhlas, kemudian kamu training, kemudian kamu kasih masukan, kemudian kamu cuci otaknya, kamu kasih edukasi. Oh, bener juga ya. Ustadz kan butuh batik, ustadz butuh baju koko. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya gitu kan kalau kata ustadz yang satu itu. Ya dari jamaah, kita cari mereka, nanti kalkulis pokoknya uang sekian untuk sekian persen untuk wardrobe-nya, sekian persen, jadi kayak artis. Lalu bedanya apa ustadz sama artis kalau gitu bro? Gitu kan. Saya ngurung iki ustadz ngono tersinggung, mergo kowe payu, nek payu kayak aku ya larang. Loh ini juga saya menjadi pengingat saya biar nggak begitu gitu loh. Jadi kenapa yang samakan ustadz ya? Karena ini dunia saya gitu kan. Jadi ustadz itu diuji dengan apa? Ya diuji ketika diundang ke pengajian yang mewah dengan amplop tebal, sama diundang di gang sempit pinggir kali. Sama nggak materinya bagusnya? Sama nggak semangatnya? Kalau itu beda, ya kadzabta kata Allah. Ngabusi gue. Nah ini patut diminta amplop. Itu yang jadi masalah. Makanya itu penting sekali. Makanya itu riadah Mas, perlu dilatih. Nek dilatih ra iso Mas, perlu dilatih dari awal. Iya itu ya. Keikhlasan tuh memang perlu dilatih. Oh, perlu dilatih. Dan dari sisi itulah kemudian ketika orang sudah dekat dengan Allah itu nggak ada harapan. Diundang kemana pun ya datang aja. Harapannya adalah balasan dari Allah, dicatat sama Allah sama Raqib Atidnya. Besok ya Allah, mudah-mudahan dari hasil ceramahku siapa tahu ada satu saja ya Allah yang tobat ya Allah. Ada satu saja yang mengamalkan apa yang aku tadi sampaikan sehingga bisa menjadi amal jariahku ya Allah. Jangan itu dikotori dengan hal-hal duniawi semata-mata ya Allah. Tolong aku ya Allah, jaga aku ya Allah. Kan keren jadinya. Jadi dia kemudian dikasih berapapun gak mikir, tetap jalan gitu kan. Dia tetap menjadi orang yang sangat luar biasa. Saya juga masih iri Mas. Saya belum bisa levelnya, menolak amplop masih belum bisa saya. Masih saya terima. Ustadz-ustadz yang top itu sudah menolak Mas ya. Udah gak mau tadi. Udah gak mau karena ya sama Allah dicukupi semua, udah gak karu-karuan. Tapi manajernya yang terima tentu sama aja. Oh enggak. Ada yang betul-betul gak terima Mas. Ada yang gak terima. Jadi saya tahu sendiri ada, tapi saya gak mau sebut namanya. Ya. Jadi dia betul-betul dia terima. Kemudian mana masjidnya? Ini, sini tampirnya undang ke sini. Saya sedekah ya. Tolong dicatat, kasihkan semua. Saya pengen seperti itu pada saatnya nanti. Amin. Nah kan gitu kan? Ya, kalau saya diterima, dibilang, saya udah bilang kan, saya belum bisa menolak amplop. Saya udah bilang loh sama kalian, kaca muda gitu kan. Walaupun saya kemudian juga, mana amplopnya Wan? Mana? Ya nggak gitu amat. Karena ada ustadz yang ngasusin gitu ada. Dibuka juga amplopnya, kok segini Wan? Masa wadah itu. Ya sudahlah, walau alam. Ya, jadi inilah yang perlu kita menjadi garis bawahi, bahwa tadi ya keikhlasan itu adalah buah dari dekat dengan Allah itu menjadi ikhlas.
Karena apa? Karena semua Allah doang. Nah, udah Allah doang itu sudah selesai semuanya. Gitu loh. Udah pasrah sama Allah. Iya, dan itu butuh ada step-stepnya. Ya, nggak beda kalau kamu lihat orang, loh, Mas Awan kok saya jadi guru banget apa yuk? Awalnya tarik. Itu latihan berapa lama? Dietnya berapa ketat? Dikontrol loh, nggak usah jauh-jauh. Cristiano Ronaldo itu. Saya baru baca di artikelnya itu di beberapa majalah soccer itu, di koran soccer juga. Itu bahwa dia menjadi pemain yang tertua, Mas. Ronaldo itu di klub dia menjadi tertua. Harusnya dia sudah akhir. Nggak boleh. Tapi kenapa sama MU sekarang ya? Atau masih ke MU ya sekarang? Saya nggak begitu ngikutin. Tapi dia itu tetap dipakai sebagai striker, Mas. Padahal dari usia dia itu paling apa itu klubnya itu nggak tahu ya. Dia paling tua, tapi tetap dipakai, Mas. Ternyata, Mas, dia lolos terus tes kesehatannya, Mas. Jadi kan ada update tes kesehatan nih. Mau masuk di tes, nanti paling berapa bulan sekali dites. Jadi dites betul pembuluh darahnya, tekanan darahnya, lemaknya, kemudian dites semua dan dia lolos. Usia KTP dengan usia biologisnya itu beda. KTP-nya tua tapi biologisnya masih kayak anak muda. Ternyata, Mas, di balik itu semua itu ada tim dokter. Ya di rumahnya itu katanya seperti pasar atau seperti kantor. Ada yang ngurusi nutrisinya, ada yang ngurusi pembuluh darahnya, ada yang training ini. Jadi dia tuh dibayar banyak sama klub, miliaran atau mungkin sampai ratusan miliar. Itu juga membayar timnya yang untuk mensupport dirinya. Nah, ada step yang sangat panjang sehingga Cristiano Ronaldo menjadi orang yang sering dapat penghargaan dan mainnya bagus, betul nggak? Nah, kalau kamu lihat orang soleh, jangan langsung lihat sekarang. Itu prosesnya panjang, bro. Ada hal panjang sekali. Ya, itu kamu harus ikut step itu, nggak ada langsung berdunduk, langsung kita trepes perutnya. Saya masih jembung ini. Langsung trepes gitu malah medeni gitu kan. Nah, itu kan jangan-jangan editan kalau gitu kan. Nah, jadi semuanya step by step. Ada prosesnya, termasuk proses-proses uzlah yang saya sampaikan di episode sebelumnya itu kamu tempuh Kanjeng Muda. Insya Allah kalau istiqomah nanti bisa lebih dekat kepada Allah. Iya gitu Kanjeng Muda. Luar biasa, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan kita bisa menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Terima kasih sekali lagi. Awan Narendra pamit. Sekali lagi Ustadz, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan ya Ustadz ya. Amin amin. Awan sign out. Love Jogja and you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.